Perjalanan kami berlanjut dari Mekah menuju Madinah menggunakan kereta cepat. Waktu tempuhnya kurang lebih selama 2 jam perjalanan. Dan kami tiba di stasiun Haramain Madinah. Setelah itu kami langsung menuju hotel untuk istirahat sejenak. Kami tiba di Masjid Nabawi sebelum maghrib. Dan setelah maghrib kami sempat keluar lewat gate 333 untuk mencari makan malam. Setelah makan malam, kami kembali lagi ke Masjid Nabawi. Dan ini adalah kondisi setelah sholat Isya berlangsung. Dari kejauhan terlihat kubah hijau yang menandai tempat makam Rasulullah SAW. Nah, sebelum kembali ke hotel, kami menyempatkan diri mencoba Al-Bait. Besokan harinya, kami berkesempatan masuk ke Raudhah, yang merupakan area di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW yang disebut sebagai taman dari taman-taman surga. Thank you. Setelah keluar dari Raudhah, kami diberikan air zam-zam botol dan snack. Lalu keluar menuju gate 303. Dari gate 303 ini kami bisa berjalan kaki menuju 3 masjid. Pertama adalah Masjid Al-Ghamamah, di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat istiqoh. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, kami makan siang di Nusantara Resto untuk menikmati makanan khas Indonesia. Lalu kami kembali ke Masjid Nabawi untuk sholat Jumat. Siangnya kami berkeliling melihat pertokoan di sekitar Masjid Nabawi. Sebelum asar, kami kembali ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, air zam-zam hanya tersedia di dalam Masjid Nabawi. Dan untuk mengisi air zam-zam dalam jumlah lebih banyak bisa menuju gate 310. Menjelang maghrib, jamaah yang berada di dalam Masjid Nabawi dibagikan makanan berupa roti, kurma, yogurt, dan diberikan juga teh panas. Dan ini situasi sebelum Isya di pelataran Masjid Nabawi. Ini adalah tampak wilayah di sekitar hotel. Kami kembali ke Masjid Nabawi. Ini adalah suasana Masjid Nabawi di pagi hari yang masih sepi. Hari ini agenda kami adalah city tour menggunakan hop on hop off bus dari gate 333. Bus ini memudahkan jamaah berkeliling Madinah karena kita bisa naik dan turun dari berbagai titik wisata sesuai rute yang sudah ditentukan selama 24 jam. Kita juga diberikan headset untuk mendengarkan penjelasan sejarahnya dan bisa pilih dalam bahasa Indonesia.
Perjalanan pertama melewati Jannatul Baqi, pemakaman utama di Madinah, tempat dimakamkannya banyak sahabat dan keluarga Nabi. Bis kembali melewati Masjid Al-Gamamah, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Abu Bakar. Dari bis kita juga dapat melihat Jabal Uhud, gunung bersejarah tempat terjadinya perang Uhud. Nah, di kawasan ini juga terdapat Masjid Sayyid Al-Syuhada yang berada di dekat makam para syuhada perang Uhud. Selanjutnya kami singgah di Masjid Qiblatain, masjid bersejarah tempat turunnya perintah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Bis juga melewati Masjid Kuba. Malamnya kami berencana datang langsung ke sana. Siangnya kami berada di area Museum Asy-Syafi'iyah untuk makan siang di Lazat Kebab. Di Museum Asy-Syafi'iyah ini menampilkan sejarah Madinah pada masa Rasulullah SAW, termasuk benteng dan kehidupan masyarakat di zaman itu. Dan memakan semua ular-ular para penyihir. Para penyihir melihat ini mengetahui bahwasanya oh ini bukan sihir, ini beda. Ini adalah mukjizat dari Allah. Yona, Zakaria. Kemudian ditiuplah trompet sangkakala yang kedua yang membinasakan alam semesta. Bintang-bintang berjatuhan, langit manusia menghadap kepada tujuan terakhir. Sang pembawa syafaat, dialah Nabi kita tercium, yang besar, yang kecil. Amal kita yang dahulu pernah dikerjakan atau yang sekarang masih dilakukan, semuanya akan ditimbang di hadapan Allah, diberikan balasan. Malamnya kami menuju Al-Nur Mall, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Madinah. Di sini kami singgah di minimarketnya untuk membeli beberapa buah dan keperluan lainnya. Di sini biasanya pembeli memasukkan belanjaannya sendiri ke dalam kantong plastik. Selanjutnya kami singgah di Masjid Kuba. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Hari berikutnya kami kembali ke Masjid Nabawi. Setelah zuhur, kami keluar melalui gate 338 untuk membeli oleh-oleh. Jangan lupa belanja di toko Besok Alile. Ada Alauddin. Oke. Ini pacar kamu. Lalu kembali lagi ke pelataran masjid. Dan sorenya membeli beberapa snack di Bin Daud. Dan saat maghrib kami kembali ke Masjid Nabawi. Besoknya agenda kami adalah mengunjungi museum di sekitar Masjid Nabawi.
Yang pertama adalah The Prophet's Mosque Expansion Exhibition yang menampilkan sejarah perluasan Masjid Nabawi dari masa ke masa. Di sini kami juga bertemu anak kecil asal Malaysia. Kaki lilin. يدي من اللبن وسقفها من الجليد ولها باب من خشب يفتح على الفناء وهو من جليد النخل فاستحت منه عائشة وبنت حائطا بينها وبين القبور الثلاثة فيه فتحة. Bye bye. Bye bye. Yang kedua adalah International Museum of the Prophets Biography yang berisi perjalanan hidup Rasulullah secara visual dan interaktif. Ini merupakan miniatur kota Madinah dan ini merupakan miniatur kota Mekah. Ini adalah peralatan yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Terlewati, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Antara Syam dan Yaman, pasar Uqads terisi dengan berbagai macam barang dagang. Itu adalah rumah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya, Aminah binti Wahab, yang disebutkan bahwa pada malam lahirnya Muhammad, muncul darinya cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Dan dalam rumah yang seperti ini, beliau menikah dengan tuan putri pertama Islam, tuan putrinya kota Mekah yang suci, ibu kaum mukminin, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampaikan pesan yang abadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah selesai dari museum, kami kembali ke Masjid Nabawi. Dan sorenya kami melanjutkan untuk berbelanja. Hari berikutnya kami datang ke Masjid Nabawi sebelum zuhur, dan ini kondisi setelah zuhur di pelataran. Kami berjalan di area pelataran Masjid Nabawi dan sekitar Kubah Hijau. Di sini juga kami sempat bertemu jamaah yang berasal dari Jepang. Lalu kami makan siang di Al-Maksila Old Souk Madinah yang merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan lokal. Lalu kembali lagi ke Masjid Nabawi. Setelah dari Masjid Nabawi, kami berjalan kaki menuju Masjid Quba. Perjalanan kami melewati toko-toko, dan lapangan untuk olahraga.
Karena waktu maghrib tiba, kami singgah di Masjid Al-Jumu'ah, masjid tempat Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat pertama di Madinah. Guys, kami jalan kaki Jadi ini jalurnya menuju Kuba. Kenapa? Saya duduk dulu guys. Perjalanan dilanjutkan menuju Masjid Kuba. Di perjalanan kami diberikan teh khas Madinah. Kami sampai di Masjid Kuba sebelum azan Isya. Kira menu tadi. Sembari menunggu azan Isya, kami mengunjungi Kuba, di mana di sini banyak menjual makanan dan minuman. Kami singgah untuk membeli shawarma. Kembali di pelataran Masjid Kuba, dan ini adalah situasi sebelum sholat Isya di pelataran. Selanjutnya kami perjalanan menuju hotel, dan sebelumnya singgah di Al Indonesia untuk membeli makan malam. Lalu berjalan kaki kembali ke hotel karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Hari berikutnya kami kembali lagi ke Masjid Nabawi sebelum zuhur. Dan setelah zuhur kami kembali ke gate 333 untuk membeli makan siang. Dan kembali ke Masjid Nabawi, dan ini suasana pelataran Masjid Nabawi sebelum asar. Nah, malamnya kami membeli Karak Express untuk makan malam. Di hari terakhir, kami kembali ke Masjid Nabawi sebelum zuhur. Kali ini kami makan siangnya di Syarif Kurban Madinah yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Bilal. Di sini menjual berbagai seafood seperti ikan dan udang. Setelah makan siang, kami menuju Masjid Bilal, muadzin pertama Rasulullah, dan masjid ini hanya dibuka saat waktu sholat. Setelah itu kami kembali ke hotel sebentar, lalu kembali lagi ke Masjid Nabawi karena ini merupakan malam terakhir di Madinah. Hari terakhir di Madinah, siang harinya kami menuju Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport. Sesampainya di bandara, sebelum check-in kami membeli air zam-zam untuk dibawa pulang. Lalu keberangkatan menuju India. Perjalanan dilanjutkan transit di Mumbai, India. Tadi kalau dianya tuh prayer area.
kemudian menuju Singapura, dan transit di Changi International Airport. Kembali ke Indonesia dengan tujuan Jakarta di Soekarno-Hatta International Airport, lalu menuju Pekanbaru, tepatnya di Sultan Syarif Qasim II International Airport.